Sudah. Halo Bu Ani, Bu Ani. Iya, Mbak Septi, Oh, bisa Septi. ya, kita mulai sekarang ya Bu Ani. Oh ya, Ya, sambil menunggu Bu Mahilda. Ini sepertinya mahasiswa-mahasiswa Bu Mahilda juga sudah bergabung Bu Ani. Mbak oh ya Olive, siap. Mbak Olive teman-temannya silakan disuruh segera bergabung ya yang belum. Nah, teman-teman silakan bisa on cam ya. Ini juga Sana, sana, mahasiswa dari UPY juga itu. Ya, sana, sana, keluar dulu. Mbak Keluar Fitriana, dulu. ini temennya disuruh on Mbak cam. mau ngomong sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita eh, panjatkan atas berkat rahmat beliau kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan seperti itu agar bisa menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Nah, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman semuanya, seperti biasa kita melakukan perkuliahan dengan Zoom meeting karena dengan saya dengan pembelajaran online seperti itu, tetapi pada malam hari ini ada suasana yang berbeda seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita mengadakan guest lecture yang mana kita data sharing dengan dosen seperti itu ya. Saya mengajar di UPY, terus dosen UPY nanti mengajar di Unisra seperti itu agar kita saling bertukar ilmu, terus kita juga saling mengenal apa namanya eh, relasi gitu, menambah relasi gitu, teman-teman semuanya. Nah, akan tetapi ini pemateri kita nanti Bu Hilda seperti itu masih dalam perjalanan untuk sampai di rumah nggih. Jadi nanti saya isi terlebih dahulu. Baik, teman-teman semuanya, untuk memulai guest lecture pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya yaitu keynote speaker dari Ibu Dekan kita, Bu Lestiani, Eskep Mkep. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punten Bu Ani untuk mikrofonnya belum Oh dinyalakan. ya, oh ya ya ya. Oke, ini sudah ya Mbak ya? Ye, sampun Ibu. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bu Septiana selaku dosen Universitas Sragen. Kemudian dari Bu Bentar Mahilda, ya. Dea, SPD MPD dari dosen UPY dan mahasiswa yang saya cintai, mahasiswa dari Universitas Sragen dan mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta. Alhamdulillah pada yang malam yang semoga tidak ngantuk ya kuliah pada malam hari. Ini kita bisa belajar tentang penilaian tes dan non-tes berbasis HOTS dalam pembelajaran IPA SD. Ini memang karena saya backgroundnya keperawatan, ini baru ilmu yang ini ya baru buat saya dan nantinya semoga ilmu ini bisa diserap oleh mahasiswa dari Universitas Sragen maupun dari Universitas PGRI Jakarta. Semoga nanti tolong walaupun belajarnya melalui Zoom meeting, tapi tetap diperhatikan, tetap on kamera saya harap semuanya, jadi bisa memperhatikan jangan disambi-sambi ya, karena pengalaman
mahasiswa saya juga seperti itu, disambi apa. Jadi ketika ditanya nggak tahu. Jadi mahasiswa PGSD beda ya, tetap beda, harus beda. Walaupun perkuliahan Jumitin dan di malam hari, tapi tetap harus fokus seperti itu. Dan semoga nanti ilmunya nanti bisa diaplikasikan di dunia pendidikan untuk memajukan dunia pendidikan, terutama pendidikan guru SD seperti itu. Dan semoga nanti diaplikasikan untuk siswanya seperti itu ya, untuk siswa SD. Dan saya sangat terima kasih sekali Bu Septi mengadakan kegiatan seperti ini yang kegiatan yang kreatif ya. Jadi ada guest lecture, jadi tidak hanya perkuliahan tapi juga perkuliahan plus kita mengundang dosen tamu seperti itu. Jadi ilmunya lebih beragam tadi yang disampaikan Bu Septi dan kita juga menambah saudara. Jadi seperti walaupun Zoom meeting tapi nanti juga bisa dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya yang bersama antara Universitas Seragen dan Universitas PGRI Jakarta. Insya Allah dari saya cukup sekian. Punya mohon maaf, tolong nanti semua mahasiswa semangat untuk mengikuti perkuliahan sampai selesai dan maaf nanti mungkin tidak bisa bertemu dengan Ibu Mahilda Dea karena memang beliau belum bisa bergabung ya Bu Septi nggih. Jadi nanti titip salam saja Bu Septi, saya ke Bu Mahilda dan terima kasih juga tolong sampaikan ke Bu Mahilda karena nanti sudah bersedia berbagi ilmu dengan mahasiswa Universitas Rakyat. Dan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, beritahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, mungkin Bu Ani, dilanjutkan. Oke, ya. iya, Baik, terima kasih Bu Ani. Apakah suara saya terdengar jelas Bu Ani? jelas, jelas Ibu. Sudah jelas. Baik. Terima kasih Bu Ani selaku dekan di Universitas Sragen. Nggih, eh, kepada Ibu Ani apabila ingin melanjutkan aktivitas saya persilahkan Oke, seperti terima itu. kasih. Baik teman-teman Saya semuanya. izin live meeting ya Bu Septi, nggih. Terima kasih. Nggih, monggo Bu Ani. Oke. Teman-teman semuanya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar Bu. Halo teman-teman, sudah terjelas, nggih? Selanjutnya sambil menunggu Bu Mahilda, saya akan menyampaikan materi pada malam hari ini tentang penilaian tes dan non-tes berbasis HOT dalam pembelajaran IPA. Baik, sebelum saya ke materi, saya juga ingin menyapa teman-teman dari UPY. Baik. Teman-teman, ini PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Mungkin saya tidak slideshow ya, karena biasanya kalau saya slideshow itu tiba-tiba nge-lag soalnya. Tapi ini sudah terlihat jelas ya. Sudah Bu. Baik. Nah, halo teman-teman semuanya. Saya mau kenalan dulu sama teman-teman dari UPY. Coba ada Mbak Hesti, Mbak Fitria Aurel, sepertinya dari UPY juga, Mbak Yohana, Mas Fauzan. Halo, mungkin bisa perkenalan semester berapa? Masih malu-malu ini. Nah, silakan teman-teman bisa menyimak seperti itu, nggih. Nanti
setelah sesi materi akan ada sesi tanya jawab baik teman-teman dari UPY ataupun teman-teman dari Sragen bisa raise hand seperti itu. Nah, ini Bu Mahilda sudah bergabung ya. Baik, ini saya menerangkan terlebih dahulu sebagai tuan rumah seperti itu ya Bu Mahilda. Halo Bu Mahilda. Oke, baik. Izin nggih Bu Mahilda. Baik, teman-teman, ketika kita apa namanya mengajar seperti itu ya, nanti teman-teman kan jadi calon guru ini, teman-teman ini calon guru. Ketika kita mengajar, kita harus membuat sebuah rencana pembelajaran ya. Jadi kita harus membuat rencana pembelajaran. Tapi sebelum itu kita harus mengenal nih, apa itu belajar juga pembelajaran ini bersama ya, sama tapi ternyata berbeda ya. Kalau belajar itu suatu prosesnya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk perubahan. Nah, kalau belajarnya saya mau nikah di ISO. Nah, seperti itu beraneka ragam. Misal buku ataupun lingkungan. Nah, ini termasuk sumber belajar. Nah, selanjutnya ini rencana pembelajaran belajar. Ini sebuah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistem oleh guru untuk belajar dan juga siswa itu tidak hanya menguasai materi saja, tetapi bagaimana aplikasikan dan refleksikan. Nah, ini akan belajarnya penilaian. Ini sebagai pengantarnya. Nah, dalam pembelajaran itu ada yang namanya komponen pembelajaran. Antara lain ada tujuan, ada materi pembelajaran, ada metode, ada strategi pembelajaran, ada media, dan juga ada evaluasi atau assessment. Yang mana kita fokusnya di bagian evaluasi atau assessment ini penilaian tes dan non-tes. Nah, selanjutnya proses belajar mengajar. Nah, tujuan dalam proses belajar mengajar adalah komponen tujuan pembelajaran dalam sebuah pengajaran. Nah, cara menyusun dari audiens kita harus di sana tabelnya kelihatan teman-teman. Dan yang nama taksonomi Bloom ya. Ini adalah ini yang sudah revisi. Jadi kita pakainya taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Ada C1 sampai 6. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Oke. Nah, sudah ingat ini teman-teman PGSD harus di luar kepala. Artinya di luar kepala itu lupa, bukan, tetapi harus selalu diingat ya. Diingat. Nah, ini adalah bentuk kata kerja operasional setelah direvisi menurut taksonomi Bloom. Misal C1 kata kerjanya ya, mengingat ya ada memasangkan, membaca, memilih, membilang, mencatat, menandai, dan sebagainya ini. Nah,
Misal yang C2 memahami, contohnya melakukan intervensi, melaporkan, membandingkan, memberi contoh. C3 6 ini memadukan, membentuk, membuat, merancang, mencipta kata kerja yang muaranya tentang untuk menciptakan. Nah, misalnya kayak ini membuat berarti kan mencipta ya. Terus ini menciptakan, ini menemukan berarti kan menciptakan, mengcreate ya. Oke. Ini namanya behavior. Buat ini juga nanti akan digunakan untuk membuat soal tes seperti itu. Ya. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Ini merupakan komponen ya yang mana ini untuk oke, selanjutnya ada metode. Metode itu kan pembelajaran BJPN peraturan perundang-undangan. Ini untuk melihat keberhasilan siswa di dalam pembelajaran. Nah, tetapi juga dapat berfungsi upaya. Nah, selanjutnya oke, penilaian non tes nih. Teman-teman semuanya, penilaian atau assessment itu tidak hanya bertujuan untuk memberikan nilai. Ya, mungkin teman-teman dulu beranggapan ya bahwa assessment atau penilaian itu hanya untuk memberikan nilai saja. Tetapi ya, penilaian itu berfungsi untuk ini mengetahui kemampuan awal peserta didik, menemukan kesulitan belajar, memberikan umpan balik, memperbaiki strategi pembelajaran tidak lanjut, terus menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi mungkin teman-teman pernah miskonsepsi ya bahwa assessment itu nilainya 70, 80, 100 hanya itu saja mungkin. Nah, sekarang kan teman-teman sudah di PGSD nih, belajar keguruan seperti itu ya, yang nantinya akan jadi guru SD. Bahwa penilaian itu tidak hanya itu saja, tetapi penilaian atau assessment itu bisa meliputi ini. Berikan upah balik. Misalnya apa namanya, siswanya kok nilainya kurang bagus ya gitu. Kira-kira apa gitu? Apa yang salah materinya, apa media pembelajarannya, atau memang siswanya yang nggak belajar, atau gurunya seperti itu. Nah, ini kan bisa. Terus dari situ bisa untuk memperbaiki strategi pembelajaran, untuk menentukan tindak lanjut ke depannya harus seperti apa nih gitu. Nah, ini dari penilaian atau asesmen itu mampu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan di awal tadi ya. Tujuan pembelajaran untuk apa gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau malam ini kan kita
bicaranya tentang tes dan penilaian HOT seperti itu ya. Nah, apa sih HOTS ya, kalau kita nyebutnya HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ini sebuah kemampuan berpikir yang mana peserta didik menggunakan pengetahuan untuk menghadapi situasi yang baru, menganalisis informasi, menilai suatu gagasan, menyusun alasan, memecahkan masalah, dan juga menghasilkan sebuah solusi. Itu yang disebut HOTS, HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kadang ada yang mengartikan bahwa banyak yang mengartikan seperti itu. Nah, itu miskonsepsi ya teman-teman, kesalahan konsep. Padahal soal yang sulit itu belum tentu HOTS ya. Nah, kadang soal yang menggunakan bahasa sederhana pun dapat digunakan untuk mengukur HOTS. Nah, seperti itu ya. Nah, kok bisa, Bu? Nah, HOTS teman-teman, kita bisa lihat mengapa kok itu disebut HOTS ya. Yang pertama, misal dapat menghubungkan beberapa konsep. Nah, selanjutnya misalnya dapat membandingkan bukti. Nah, selain itu, misalnya untuk menemukan hubungan sebab akibat, misalnya untuk berikan yang untuk rancang penyelidikan. Nah, nanti kita akan mengetahui HOT itu yang seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman, nah oke. Teman-teman, tadi teman-teman sudah saya terangkan tentang taksonomi Bloom ya. Ada C1 sampai C6. Nah, ini teman-teman harus hafal nih di luar kepala. Karena ketika kita membuat soal, itu kita mengacunya juga di sini seperti itu. Kalau C1 mengingat, C2 memahami, dan seterusnya C6 itu mencipta. Teman-teman, kalau C1 sampai C3 sering disebut keterampilan berpikir tingkat rendah dan menengah. Sedangkan kalau C4 sampai C6 menjadi wilayah utama HOTS ya. C4 sampai C6 itu HOTS ya. Taksonomi Bloomnya HOTS. Nah, coba lihat teman-teman, ada dua contoh di sini. Apakah kita analisis bersama, apakah meskipun di sini C4 itu dan sulit ya menjawabnya, apakah itu disebut hot seperti itu ya? Nah, coba lihat contohnya. Analisislah pengertian fotosintesis. Di sini dia bicaranya analisis, teman-teman. Tapi yang ditanyakan pengertian fotosintesis, meskipun jawabannya panjang kali lebar kali tinggi, ini tidak disebut HOTS. Karena apa? Nah, pengertian itu kan apa? Mengingat kan? Dia mengingat masih C1. Nah, jadi meskipun di depannya dikasih kata analisis, ini belum tentu C4 seperti meskipun dikasih C4 tapi belum tentu dia HOTS karena ini kurang sesuai ya. Nah, pengertian HOTS disuruh menuliskan pengertian apa namanya fotosintesis. Pengertian itu kan dia mengingat ya, mengingat-ingat, bukan memahami, bukan penerapan kan. Karena dia disuruh menuliskan pengertian fotosintesis. Jadi, soal tersebut belum tentu untuk mengukur C4 karena peserta didik hanya menuliskan definisi yang telah dihafal.
bukan dia menganalisis sebuah permasalahan yang tadi ya, yang di sini tadi ya. Nah, di sini ini karakteristik HOTS ya. Hmm. Tetapi teman-teman coba bayangkan, coba lihat ya. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Dua tanaman sejenis diletakkan pada tempat yang berbeda. Tanaman A diletakkan di dekat jendela, sedangkan B diletakkan di dalam lemari. Setelah 7 hari, daun tanaman B tampak pucat. Analisislah penyebab perbedaan kondisi kedua tanaman tersebut. Ini sama-sama ya. Tapi kalau ini hanya tapi ini menganalisis karena apa? Disajikan sumber dua tadi. Ada tanaman yang diletakkan di dekat jendela, ada yang di dalam lemari. Proses klorofil dan juga proses fotosintesis. Jadi ini termasuk soal HOTS. Karena apa? Karena ini menganalisis, disajikan data yang seperti ini, siswa disuruh menganalisis. Nah, kalau tidak disajikan ada deskripsi seperti ini, apakah siswa bisa menjawab soal? Nah, tidak bisa kan kalau cuma analisis penyebab perbedaan kondisi kedua tanaman tersebut. Mana kedua tanamannya gitu. Kan nggak bisa menjawab. Tapi kalau dikasih penjelasan seperti ini, sebuah apa namanya informasi, sebuah eh, pengantar seperti itu ya, baru disuruh menganalisis, baru bisa dijawab. Ini namanya soal HOTS. Nah, selanjutnya teman-teman, prinsip penyusunan penilaian HOTS ya. Ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Bisa menggunakan stimulus-stimulus, misalnya disajikan gambar, tabel, grafik, berita singkat, hasil percobaan, cerita kontekstual, peta, diagram, foto fenomena alam, masalah yang terjadi di sekolah misalnya. Nah, ketika sudah diberikan stimulus ini, baru ada soal dan bisa dijawab, itu namanya HOTS. Tetapi ketika ada soal kok tidak disajikan seperti ini, nah, dan bisa dijawab, itu bukan HOTS. Nah, ini eh, apa namanya prinsip penyusunan penilaian HOTS seperti itu. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, topiknya makhluk hidup dan lingkungannya. Subtopiknya penyesuaian diri makhluk hidup. Indikatornya disuruh menganalisis jenis adaptasi hewan atau tumbuhan tertentu berdasarkan tipe adaptasi, yaitu morfologi, fungsional, dan juga tingkah laku. Nah, tetapi di sini tentang adaptasi hewan ya. Nah, pasangkan jenis dan bentuk kaki burung yang tepat. Nah, ini disuruh memasangkan. Kalau tidak diberikan stimulus gambar, apakah teman-teman bisa menjawab? Tidak bisa, ya. Nah, ini salah satu stimulus dari soal hot itu ini disajikan gambar. Nah, kalau disajikan gambar tabel seperti ini, nah teman-teman bisa menjawab. Padahal soalnya hanya singkat seperti ini ya, disuruh memasangkan. Nah, oke. Selanjutnya, kita sudah beralih di bagaimana sih perbedaan penilaian tes dan non-tes. Nah, kalau tes itu bisa berupa jawaban tertulis, lisan, atau mungkin ABC isean, apa namanya, pilihan ganda dan sebagainya itu ya. Tetapi kalau non-tes itu untuk mengetahui tindakan, perilaku, kinerja, proses, produk, hasil produk seperti itu teman-teman. Nah, jadi fokus utama kalau tes itu kognitif ya, kemampuan berpikir
berpikir seperti itu, pengetahuan ya. Tetapi kalau non-tes itu sikap ya, menilai prosesnya, misalnya proses ketika percobaan, ketika eksperimen seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh eh, tes ya. Kalau tes itu misalnya pilihan ganda, isian, urean, tetapi kalau bentuk non-tes ada observasi, kinerja, proyek, portofolio. Nah, misalnya kalau penskoran, caranya bagaimana menilainya, kalau tes itu biasa dengan kunci jawaban atau rubrik ya, rubrik penilaian. Nah, kalau non-tes bisa berupa rubrik atau daftar checklist seperti itu atau pakai skala penilaian gitu. Terus kalau waktu penggunaan, misal kalau tes itu di awal proses, ketika proses dan akhir proses pembelajaran. Sedangkan kalau non-tes itu selama kegiatan berlangsung. Nah, itu dengan observasi ya. Misalnya teman-teman disuruh membuat rangkaian listrik seri paralel seperti itu. Itu guru sudah memiliki daftar checklist ya, terus sudah memiliki rubrik penilaian. Nah, jadi selama dari teman-teman membuat rangkaian listrik seri paralel ya, itu guru mengawasi, guru mengobservasi, menilai. Nah, menilainya apa? Tentang kinerja teman-teman, perilaku. Nah, seperti itu. Yang dinilai apa? Proyeknya, seperti itu. Nah, ini tadi. Kalau tes itu berupa jawaban peserta didik benar salah, kayak gitu ya kalau pilihan ganda. Nah, tetapi kalau non tes itu perilaku dan juga hasil kerja teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman bisa eh, dibaca ya, bahwa kemampuan peserta didik merancang percobaan ya, ketika merancang percobaan dapat dinilai melalui soal urean, namun kemampuan pelaksanaannya ketika melaksanakan percobaan, kegiatannya, nah itu dinilainya dengan penilaian kinerja. Ya. Kalau kognitifnya itu dengan tes, tetapi kalau pelaksanaan percobaan ini melalui penilaian kinerja atau non-tes. Berikut adalah bentuk penilaian non-tes seperti ini. Penilaian sikap. Nah, misalnya penilaian partisipasinya melalui pengamatan keaktifan siswa di dalam kelas selama proses pembelajaran, selama proses eksperimen misalnya. Nah, penilaian kesopanan ketika dia eksperimen itu dia melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar atau dia sopan bicaranya. Nah, ini juga masuk penilaian ya, misalnya yang dinilai ketika proses pembelajaran ada 3 komponen ini. Nah, berikut adalah contoh penilaian non-tes seperti ini. Baik, itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Mahilda untuk memberikan materi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam semuanya. Malam. Yang saya hormati Ibu Dewa, kemudian ada Bu Septiana, dan para mahasiswa dari Unisra dan dari UPY yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk bisa bergabung dalam perkuliahan kita ya. Semoga pada malam ini bisa bermakna perkuliahannya. Dan terima kasih Bu Septiana yang sudah memfasilitasi kolaborasi antara Unisra dengan Universitas PGRI Yogyakarta. Saya senang sekali malam ini bisa bergabung bersama teman-teman dari Universitas Sragen ya, Unisra. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut begitu ya Bu Septiana.
Nah, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bu Septiana tentang apa itu penilaian, kemudian penilaian tes dan juga non-tes. Luar biasa sekali Bu Septiana ya. Jadi saya di sini tidak akan berlama-lama begitu. Karena saya tahu teman-teman juga sudah lelah sekali ya hari ini ya. Dan ini kebetulan perkuliahannya kita laksanakan malam hari. Jadi di sini saya tidak akan banyak mengulur-ulur waktu, langsung saja ke sasaran begitu biar ikan sepat, ikan gabus makin cepat semakin bagus gitu ya teman-teman. Baik, kita langsung aja ya Bu Seti ya. Nah, ini perkuliahan kita adalah tentang penilaian tes dan non-tes berbasis HOTS dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Oh, mohon maaf agak ngehingin laptop saya. Oke, udah lanjut ya. Jadi begini, kenapa sih harus berbasis HOTS ya? Coba bayangkan ketika kita akan mengajar siswa SD, kemudian kita akan bertanya gitu pada siswa SD. Yang pertama, apa fungsi akar pada tumbuhan? Itu aja. Nah, maka sebagian besar siswa mungkin dapat menjawab, apa sih fungsi akar? Jawabannya adalah menyerap air dan diatara dari tanah. Nah, jawaban itu benar. Namun, apakah siswa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, apakah benar-benar telah memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi? Atau dia hanya sekedar menghafal saja? Nah, sekarang mari kita coba ubah pertanyaannya. Misalnya gini, mengapa tanaman yang ditanam di tanah yang padat dan minim pori-pori itu cenderung tumbuhnya kurang baik? Jelaskan hubungan kondisi tanah dengan fungsi akar. Nah, pertanyaan yang kedua ini tidak lagi sekedar meminta siswa untuk sekedar mengingat fakta saja atau menghafal saja, tetapi mengajak siswa untuk menganalisis hubungan sebab akibat berdasar konsep IPA yang sudah mereka pelajari. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang lebih mampu menggambarkan kemampuan berpikir siswa secara utuh? Nah, tentu saja yang kedua ya, teman-teman. Kemudian, kira-kira bagaimana sih cara kita menilai kemampuan yang kedua? Apakah cukup hanya menggunakan soal pilihan ganda atau esai saja? Atau kita juga memerlukan bentuk penilaian lain seperti misalnya observasi, proyek, eksperimen, portofolio, atau penilaian kerja. Nah, nanti akan kita temukan jawabannya. Selanjutnya, mengapa penilaian itu berbasis HOTS? Ya, HOTS itu adalah Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama adalah HOTS itu mampu mengukur kompetensi secara nyata. Maksudnya apa? Kompetensi secara nyata itu tidak hanya sekedar hafalan saja, tapi juga bisa menganalisis atau menghubungkan sebab akibat dari konsep yang sudah dipelajari. Yang kedua, dengan menggabungkan penilaian antara tes dan juga non-tes, maka hasilnya bisa lebih objektif, lebih lengkap, lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, teman-teman pastinya sudah memahami ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Septi juga, perbedaan antara tes dan juga non-tes. Kalau tes itu lebih kepada mengukur secara kognitif, sedangkan non-tes itu bisa mengukur sikap, mengukur kinerja. Sehingga ketika dipadukan antara tes dan non-tes yang terintegrasi itu bisa mengukur kemampuan secara utuh, secara objektif seperti itu. Kalau hanya sekedar tes itu bisa saja pada saat siswa mengerjakan tes, ini kondisi kesehatannya sedang tidak baik, sehingga pada saat itu nilainya menurun. Atau sedang dalam kondisi emosional yang kurang baik, sehingga nilainya kurang optimal. Kalau hanya sekedar tes, tapi ketika digabungkan dengan non-tes, maka hasilnya lebih objektif.
Misalnya didukung dengan penilaian kinerja, didukung dengan observasi, proyek, dan seterusnya. Begitu. Kemudian bisa memvalidasi pembelajaran, artinya memastikan bahwa penilaian selaras dengan tujuan dan hasil belajar yang benar-benar dicapai oleh siswa. Yang kedua, tantangan penilaian tradisional di sekolah dasar. Realita yang terjadi di sekolah dasar bahwa penilaian ini masih dominasi tes objektif. Dominasi tes objektif ini adalah ketergantungan berlebihan pada soal pilihan ganda. Kebanyakan guru ini ketika membuat soal tes ini masih pada membuat pilihan ganda saja. Sehingga pilihan ganda itu kurang bisa mengukur kemampuan berpikir kritis atau berpikir tingkat tingginya siswa. Karena hanya sekedar hafalan. Selain itu, tes pilihan ganda juga bisa karena faktor keberuntungan ya. Misalnya ada 10 soal, siswa hanya sekedar iseng mengerjakan gambling dan ternyata betul semua. Itu kan sangat mungkin ya. Nah, ini dianggap belum HOTS. Yang kedua, kurangnya instrumen non-tes. Karena dominasi masih berupa tes, sehingga instrumen non-tes seperti penilaian berbasis kinerja, proyek, dan portofolio ini masih jarang digunakan. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, boleh tidak misalnya pembelajaran IPA, kemudian saya akan membuat penilaian kinerja. Jadi tidak membuat tes, tapi membuat penilaian kinerja. Merancang suatu eksperimen dan dilakukan penilaian kinerja. Tentu saja boleh ya teman-teman, sehingga tidak harus setiap soal itu berwujud tes begitu. Kemudian validitas instrumen rendah. Maksudnya adalah banyak instrumen penilaian yang belum disusun dengan validitas dan reliabilitas yang memadai sehingga hasilnya kurang dapat dipercaya. Nah, inilah tantangan-tantangan penilaian yang terjadi di sekolah, teman-teman. Kemudian perbedaan tes dan non-tes dalam HOTS. Nah, tes berbasis HOTS itu merupakan soal tertulis yang menuntut siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan suatu solusi. Nah, ini bisa berwujud soal uraian, soal berbasis masalah, serta menilai cara berpikir dan juga menilai alasan siswa. Nah, jadi tes berbasis HOTS itu tidak ada pilihan gandanya, teman-teman. Sedangkan non-tes yang berbasis HOTS ini merupakan penilaian melalui kinerja dan hasil kerja nyata siswa dalam konteks pembelajaran. Non-tes ini bisa berwujud praktikum, presentasi, proyek, portofolio, observasi, serta produk. Nah, antara tes dan non-tes, keduanya sama-sama penting untuk mengukur HOTS secara komprehensif. Karena tes itu menangkap proses berpikir, sedangkan non-tes menunjukkan penerapan kemampuan dalam tindakan yang nyata. Kemudian ada di sebelah kanan, ini ada kognitif, tingkatan kognitif dari Bloom, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta. Nah, 3 level bawah yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan itu disebut sebagai LOTS. LOTS itu lawannya HOTS. Kalau HOTS adalah higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, sedangkan LOTS itu adalah lower order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Sedangkan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta itu adalah HOTS yang menjadi target dari penilaian kita. Begitu. Nah, sekarang kita beranjak.
Contoh tes berbasis HOTS dalam IPA. Nah, ini adalah contoh soal HOTS yang praktis dan langsung dapat digunakan oleh guru untuk menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah soal analisis. Nah, tadi contoh analisis adalah C4. Contoh soal analisis. Mengapa tumbuhan di daerah gurun memiliki daun yang kecil? Nah, kenapa soal ini termasuk dalam HOTS? Karena soal ini menuntut siswa menganalisis hubungan antara bentuk daun dan upaya tumbuhan dalam mengurangi penguapan air. Kemudian ada soal evaluasi, di mana evaluasi merupakan C5, ini juga termasuk HOTS. Nah, soal evaluasi, contohnya, manakah cara pengelolaan sampah yang paling efektif dan mengapa? Nah, kenapa ini termasuk HOTS? Karena siswa diminta menilai beberapa pilihan pengelolaan sampah berdasar dampaknya bagi lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah soal kreasi, di mana soal kreasi ini atau mencipta itu sama saja ya. Itu merupakan C6. C6 itu level tertinggi dari HOTS. Nah, contoh soal kreasi. Kreasi berarti mengkreasikan. Contohnya adalah desainlah sistem penyaringan air yang dapat digunakan di rumahmu. Nah, kenapa soal ini termasuk HOTS? Karena soal ini mendorong siswa untuk menghasilkan gagasan baru yang sederhana, yang fungsional, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah soal aplikasi. Nah, soal aplikasi ini adalah menerapkan ya. Menerapkan itu C3. C3 ini termasuknya di middle ya. MODS. Middle ini adalah middle order thinking skill. Jadi tengah-tengah. Jadi dia masih kategori LOTS, tapi termasuknya tengah-tengah. Jadi sama LOTS levelnya di atasnya sedikit. Ini yang C3 atau menerapkan. Soal aplikasi atau menerapkan. Contohnya, bagaimana cara memanfaatkan energi matahari untuk membantu kegiatan di rumah. Nah, soal ini adalah merangsang siswa untuk menerapkan pengetahuan IPA untuk menemukan solusi nyata di lingkungan rumah. Nah, ini adalah tips ya, teman-teman. Tolong kalau membuat soal IPA, tolong teman-teman menggunakan konteks yang dekat dengan kehidupan siswa atau kontekstual agar soalnya lebih mudah dipahami. Dan juga sesuai dengan kondisi nyata, tapi juga tetap menuntut penalaran, alasan, dan solusi yang logis. Nah, ini adalah contoh non-tes berbasis HOTS dalam IPA SD, panjang non-tes. Contohnya adalah yang pertama penilaian kinerja atau penilaian praktikum. Bagaimana penilaian kinerja ini? Jadi siswa melakukan percobaan sederhana, misalnya mengamati perubahan wujud air. Lalu guru menilai cara mereka untuk bagaimana sih dia merumuskan masalah, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menyimpulkan hasil. Nah, sebenarnya karakteristik berpikir IPA itu adalah berpikir secara ilmiah. Dan ini digunakan mulai dari tingkat sekolah dasar sebenarnya. Cara berpikir ilmiah. Dan ketika siswa ini dilatih untuk berpikir ilmiah, maka siswa sudah memiliki bekal untuk menulis karya ilmiah. Begitu. Nah, endingnya nanti ketika dia sudah menjadi mahasiswa seperti teman-teman sekarang, dia sudah tidak lagi kesulitan ketika membuat karya ilmiah, contohnya skripsi. Kenapa? Karena cara berpikir ilmiah itu alurnya seperti menulis skripsi, teman-teman. Jadi termasuk
bagaimana merumuskan masalah, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menyimpulkan hasil. Nah, kemudian penilaian proyek. Nah, siswa membuat proyek nyata seperti misalnya membuat kompos dari sampah organik di rumah atau model ekosistem sederhana yang menunjukkan hubungan antar komponen lingkungan. Nah, ini adalah penilaian proyek. Jadi siswa membuat suatu proyek. Kemudian penilaian portofolio. Nah, apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan karya siswa seperti catatan pengamatan, laporan praktikum, refleksi belajar yang memperlihatkan perkembangan pemahaman mereka dari waktu ke waktu. Jadi kalau portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Nah, kemudian ini adalah contoh dari penilaian tes yang berbasis HOTS. Nah, contoh tes uraian yang berbasis HOTS misalnya, bagaimana cara mengurangi pencemaran sungai di sekitar sekolah? Jelaskan alasanmu berdasar konsep ekosistem. Nah, kenapa ini termasuk HOTS? Karena peserta didik diminta menganalisis penyebabnya, memberikan solusi, menyampaikan argumentasi secara ilmiah. Yang kedua, studi kasus berbasis HOTS. Contoh, suatu desa mengalami banjir setiap musim hujan. Nah, maka analisislah faktor penyebabnya dan berikan solusi yang sesuai berdasar konsep daur air. Nah, kemudian gini ya teman-teman, Bu, apakah soal berbasis HOTS itu memang efektif di dalam pembelajaran? Apakah memang sudah ada yang menerapkan dan apakah itu efektif? Jangan-jangan hanya membuat repot guru saja atau jangan-jangan hanya membuat siswa pusing. Nah, teman-teman, ini sudah dirangkum bukti empirisnya berdasar validitas dan reliabilitas tentang HOTS. Jadi ada suatu penelitian di berbagai studi yang membuktikan bahwa instrumen atau soal berbasis HOTS yang dikembangkan secara sistematis itu memiliki kualitas pengukuran yang tinggi dan layak digunakan oleh guru kelas. Bagaimana hasil penelitiannya? Nah, ini ada 83% lebih rata-rata validitas isi instrumen HOTS yang diuji oleh para pakar di berbagai sekolah dasar mencapai 83% lebih skor validitasnya. Kemudian, koefisien reliabilitas yang menunjukkan konsistensi internal instrumen sangat tinggi, yaitu 0,811 alpha Kronberg. Nah, ini adalah suatu koefisien reliabilitas ya. Teman-teman nanti akan familiar ketika sudah menulis skripsi. Kemudian 100% instrumen HOTS dinyatakan praktis dan efektif diterapkan oleh guru IPA SD di lapangan. Jadi hasil empirisnya seperti ini teman-teman. HOTS itu ternyata efektif dan efisien untuk digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, kemudian bagaimana sih praktek lapangan IPA dalam konteks nyata? Tadi saya sudah menyampaikan teman-teman ya, ketika kita belajar IPA ini harus disesuaikan dengan konteks nyata atau kontekstual. Contohnya adalah ekosistem. Jadi siswa menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan rantai makanan di ekosistem sekitar sekolah gitu. Dianalisis ekosistemnya. Kenapa ya sekarang kok populasi belalang kok mulai sedikit misalnya gitu. Kenapa ya sekarang populasi ular di sawah kok semakin sedikit? Nah, kita bisa menghubungkannya dengan rantai makanan. Berarti ada predator yang memakan hewan-hewan tersebut sehingga semakin sedikit. Nah, ini contoh ya. Contoh berbasis ekosistem. Kemudian tentang organ organ pernafasan. Nah, kita bisa melakukan evaluasi kesehatan melalui studi kasus. Misalnya, siswa mengevaluasi kebiasaan hidup yang mempengaruhi kesehatan paru-paru. Misalnya, kebiasaan orang-orang yang merokok. Kemudian bagaimana kesehatannya. Sama orang-orang yang tidak merokok. Bagaimana kesehatannya. Nah, seperti itu contoh studi kasus.
kemudian temanya makhluk hidup. Misalnya siswa menemukan solusi kreatif untuk masalah kelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar mereka. Jadi bagaimana ya supaya tanaman itu terus lestari hijau, kemudian hutan semakin lestari, keberlanjutannya ada. Siswa menemukan solusi kreatif untuk itu. Nah, sekarang kita beranjak kepada peran guru sebagai perancang asesmen. Karena kita ketika Oke, saya lanjutkan. Kita sebagai calon guru SD, sehingga kita perlu mengetahui peran kita sebagai perancang asesmen seperti apa. Yang pertama adalah guru merupakan perancang asesmen yang mampu menciptakan instrumen yang mengasah nalar siswa secara bermakna, gitu. Jadi di sini peran guru itu adalah merancang asesmen. Jadi teman-teman di sini siap-siap nanti setelah mata kuliah ini mungkin ada penugasan dari Bu Septi ya untuk merancang asesmen itu sebagai apa? Sebagai latihan. Nanti ketika terjun di lapangan teman-teman ini akan berperan sebagai perancang asesmen atau soal. Siapa yang merancang? Ya teman-teman sendiri gitu. Sehingga materi ini dibekali sebagai bekal nanti ketika sudah terjun di lapangan teman-teman sudah bisa merancang soal evaluasi berbasis HOTS begitu. Nah, ini slide yang terakhir teman-teman ya, tentang membangun generasi masa depan. Jadi, apa sih tujuannya, kenapa materi ini sangatlah penting pada hari ini? Karena ini erat kaitannya dengan membangun generasi masa depan. Penilaian bukan sekedar angka-angka saja, tadi sudah disampaikan oleh Bu Septiana. Bukan sekedar siswa menjawab soal dan berakhir gitu aja. Bukan sekedar berakhir di nilai rapot, oh aku dapat 90, oh aku dapat 70, oh aku dapat 100, bukan. Tapi penilaian adalah cerminan bagaimana kita seorang guru itu mendidik generasi yang mampu berpikir, bukan menghafal. Jadi teman-teman tolong ditekankan sekali lagi, karakteristik HOTS itu adalah bukan menghafal. Jadi teman-teman sendiri sebagai mahasiswa, ketika mendapat tugas-tugas dari dosen, jangan menghafal ya, tapi benar-benar memahami secara mendalam. Begitupun ketika nanti kita memberikan soal kepada siswa SD, jangan berikan soal yang hanya menghafal, karena kurang bermakna. Nah, bagaimana membangun generasi masa depan? Yang pertama adalah beralih dari hafalan, tinggalkan soal yang hanya menguji ingatan, tapi beralih ke soal yang menantang nalar. Yang kedua, tumbuh bersama. Jadikan penilaian sebagai alat untuk tumbuh, bukan alat ukur ya. Kalau alat ukur tadi seperti hanya mendapat angka-angka saja, tapi alat untuk tumbuh. Kenapa tumbuh ya? Karena kita merefleksi bersama-sama. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, kita kenal ada istilah asesmen itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan di akhir suatu program atau akhir semester yang masuk di nilai rapot itu sumatif. Nah, kalau asesmen formatif itu tidak masuk ke nilai rapot. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi misalnya, kita bisa mengibaratkan asesmen formatif ini seperti kalau kita masak, teman-teman ya. Kita masak, kemudian di tengah-tengah proses masak itu, kita ngicipin kan masakan kita. Oh kurang garam ya, berarti kita tambahin garam. Oh kurang manis, kita tambahin gula. Nah, asesmen formatif itu berlangsung di tengah-tengah pembelajaran, gunanya itu. Apa yang salah dari pembelajaran saya? Apa yang kurang dari pembelajaran saya? Oh, saya kurang interaktif. Oh, saya kurang membuat soal yang berbasis HOTS. Nah, itu asesmen formatif, gitu ya. Jadi sekali lagi jadikan penilaian itu adalah alat untuk tumbuh, bukan sekedar alat ukur.
Dan yang terakhir adalah kita menciptakan generasi kritis yang siap mendidik siswa secara kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi dunia. Begitu ya. Baik, sudah selesai materi pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Septiana. Silakan Bu Septiana. Bu Septi suaranya tidak terdengar. Emang gue ya? Nah, suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mahilda yang sudah menjadi narasumber pada kegiatan guest lecture malam hari ini. Ya, semoga ilmu yang disampaikan Bu Mahilda kepada kita semua bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya teman-teman, kita di sesi tanya jawab. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Bu Mahilda, silahkan bisa langsung raise hand ya, atau silahkan teman-teman. Nah, silahkan mahasiswa UPY ataupun mahasiswa Unisra bisa berdiskusi, bertanya kepada Bu Mahilda. Nah, ini kesempatan emas teman-teman bisa bertemu Bu Mahilda nih. Ayo teman-teman semuanya, bisa on cam ya. Oke. Ada Mbak Olive juga. Silakan Mbak Olive bisa tanya mungkin Mbak Aprilia Hoirunisa atau Mbak Atin, Dana, dan semuanya. Mungkin dari UPY mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bu Mahilda sepertinya ini sudah paham semua. Atau ini pada ngantuk Bu Mahilda ini. Ini teman-teman semuanya. Karena malam-malam kita belajar seperti itu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita kan Bu Mahilda atau Bu Mahilda ada yang masih disampaikan? Sudah cukup, Bu Septiana sepertinya sudah pada paham. Kita berpositif thinking ya. Sebenarnya sudah pada paham semuanya, alhamdulillah begitu. Alhamdulillah semuanya sudah pada paham ya. Pinter-pinter semuanya ini mahasiswa UPY dan juga mahasiswa Unisra. Nah, baik, kita cukupkan sekian ya teman-teman mahasiswa UPY dan juga mahasiswa Unisra pada guest lecture malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama. Oke, Bu Mahilda mungkin landscape Bu Mahilda, HP-nya mungkin dibuat landscape biar oke. Bu Mahilda. Oke. Nah, teman-teman semuanya on cam ya. Oke. Ini ada Mbak Dewi. Nah, ini Mbak Karisma. Ayo teman-teman semuanya bisa on cam ya. Paling tidak layar pertahanannya penuh gitu ya. Oke, Mbak Atama bisa pakai filter background. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa sih. Oke, kalau pakai laptop boleh pakai virtual background. Mbak Anita Nuntari bisa on cam. Mbak Septi Anggraini, Mbak Nabila, ayo Mbak Diah PGSD. Selain kita bisa dapat ilmu, mungkin di sini teman-teman bisa kenal dengan mahasiswa UPY, gitu, saling kolaborasi, bisa menjalin relasi seperti itu ya Bu Mahilda, atau mungkin bisa mendapatkan jodoh juga ini. Ya, nih
Teman-teman semuanya ini kalau PGSD ini di semester 2 dan 4 ini yang join. Nah, oke. Ini Mbak Nabila, Mbak Diah. Nah, ini. Oke. Oke. Halo Mbak Nabila, Mbak Diah, Maaf, maaf Mbak Bu, gak Anita. bisa on cam, lagi banyak tamu Bu. Oke. Sudah siap semuanya? Bentar. 1, 2, 3. Bu Mahilda sepertinya belum siap. Oke, kita tunggu. 1, 2, 3. Oke, gaya jempol semuanya teman-teman. Oke, semuanya teman-teman gaya jempol. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mahilda yang sudah berkenan menjadi guest lecture pada malam hari ini, yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali kepada teman-teman PGSD Unisra. Mungkin kali ini berjumpanya dengan online ya. Semoga kita bisa berjumpa dengan offline dengan Bu Mahilda seperti ini. Oke, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Seperti itu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman UPY yang sudah bergabung juga. Mungkin ini dari bimbingannya Bu Mahilda, seperti itu. Atau mungkin dari mata kuliahnya Bu Mahilda, seperti itu ya. Yang juga antusias mengikuti pembelajaran malam hari ini. Nah, semoga bermanfaat, barokah. Kita tidak tahu barokahnya itu seperti apa ya di kemudian hari. Pasti itu bermanfaat nih teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kepada teman-teman PGSD Unisra nanti jangan keluar dulu. Nih, kita berikan aplaus kepada pemateri kita dan juga teman-teman kita yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live Bu Septiana. Oke, monggo Bu Mahilda, teman-teman jangan live dulu ya. Saya akan screenshot bukti kehadirannya. Oke, teman-teman bisa live ya. Terima kasih semuanya. Sudah saya screenshot. Oke. Ya Bu, makasih Bu Ya, Septi. sama-sama. Oke, pertemuan ini nggak ada tugas ya, tapi untuk teman-teman yang angkatan yang semester 2 ada tugas ya, yang membuat modul ajar. Untuk teman-teman yang semester 4 tidak ada tugas. Sudah selesai semuanya penilaiannya. Tinggal UAS. Seperti biasa, kita UASnya di hari Jumat dengan online. Saya akan memberikan Google Form seperti itu. Oke. Untuk menulisnya seperti biasa yang online bisa menggunakan kertas folio bergaris ya. Yang teman-teman offline silakan nanti bisa mengambil di Bulaili atau di TU-nya seperti itu nggih. Nanti monggo dikondisikan. Nggih. Saya akan memberikan soalnya di hari Jumat. Oke, terima kasih semuanya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.